Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga saja kami jumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Pada perjumpaan kali ini kita lanjutkan cerita tentang kisah Misteri Keranda di Desaku. Sebelum lanjut ke kisahnya, untuk yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjut ke kisahnya. Selamat mengikuti. Hendri mengetuk pintu kamar Nara berkali-kali. Lelaki muda itu terus-terusan memanggil nama Nara. Tak lama kemudian pintu terbuka dan Nara pun tersenyum di sana. Ada apa, Kak? Kenapa Kakak menjerit? Apa ada penjahat masuk rumah? Hendri memberondong Nara dengan berbagai pertanyaan. Lelaki itu sangat terkejut sebab sempat tertidur beberapa saat yang lalu. Lalu Nara tersenyum dan menjawab, "Gak ada apa-apa, Kohen. Tadi cuma kecoa yang kebetulan lewat. Tapi udah mati, aku getok pakai raket nyamuk." Bohong, Nara. Hendri menghembuskan nafas lega. Bahkan Asih yang tengah menidurkan si kembar akhirnya bisa kembali tersenyum. Wanita itu memang sangat penakut. Jadi saat mendengar jeritan Nara, tubuhnya mendadak kaku. Nara kembali masuk ke dalam kamar. Setelah menerima pesan, ia mencoba mencari surat yang diterima suaminya kemarin. Di dalam lemari, di laci nakas, bahkan di bawah ranjang, tak ditemukannya surat itu. Nara keluar kamar berjalan menuju ruang kerja Albi. Sampai lelah pun, ia tetap tidak menemukan surat itu. Pada akhirnya Nara pun menyerah. Ia mendatangi Asih yang tengah bersantai di belakang rumah. Belakang rumah Nara terdapat kolam renang berukuran sedang. Di sampingnya ada taman sayuran hasil kreasi tangan Nara sendiri. Nara suka menghabiskan waktu di situ untuk menyiangi rumput atau bahkan menanam bibit sayuran baru. Ia sangat bahagia karena bisa memberikan makanan dari bahan-bahan segar hasil kebunnya sendiri. Kebun yang ukurannya tidak terlalu besar itu, di samping kebun ada sebuah bangunan kecil seperti kamar. Tempat ini adalah gudang di mana Nara menyimpan barang-barang bekas yang masih layak pakai. Sedangkan di sisi kanan gudang ada pintu keluar menuju jalan raya samping rumah. Memang rumah Nara berada di pojok, tepat pertigaan. Hingga sebelah kanan rumahnya adalah jalan raya yang selalu ramai. Oleh karena itu, Nara sering mengeluh suara bising kendaraan sampai ke kamarnya. Hingga si kembar jadi mudah terbangun. Albi pun akhirnya membuat dinding menjadi kedap suara. "Basi, sedang apa, Mbak?" tanya Nara. Ibu, adik kembar sudah pada bobo, Bu. Ini sekarang saya lagi nyantai saja, Bu. Senang saya di sini. Kerjanya nggak begitu berat. Masak sudah Ibu. Saya cuma bantu mandiin anak-anak dan jaga mereka kalau Ibu sedang sholat atau mandi. Kalau di rumah Bu Fatma mah, saya rempong. Ada aja yang dikerjain, tutur Asih panjang lebar. "Oh iya, tapi di sana kan banyak temannya, Mbak. Kalau di sini, Basi sendirian." "Iya sih, tapi tetap saya suka di sini, Bu. Di sana rumahnya gede, capek." Asih terkekepelan. Kalau ada Albi, tentu ia tidak akan berani berbicara seperti ini. Tapi kalau dengan Nara, ia bisa bersikap nyaman bagai dengan teman. Selama Nara menjadi menantu Bu Fatma, ia sudah tahu bagaimana sifat dan watak Nara sebenarnya. Maka dari itu, Asih sangat bahagia ketika diminta ikut ke rumah Nara. "Alhamdulillah kalau Mbak Asih suka. Saya jadi lega, Mbak. Pokoknya kalau Mbak Asih lapar, pengen makan cemilan, ambil aja di kulkas. Itu sengaja aku penuhin karena sekarang ada Mbak Asih sama Hendri. Ambillah apa yang kalian inginkan. Kalau pengen masak apa-apa, masak saja."
Gunakan segala yang ada di dapur sesuai kebutuhan Mbak Asih. Jangan sungkan-sungkan. Ya Allah, beruntungnya aku punya majikan sebaik Mbak Nara. Nara hanya tersenyum. Sebenarnya, ia masih kepikiran tentang siapa yang mengirimkan pesan ancaman itu. Apakah mungkin hanya orang iseng atau musuh suaminya, mengingat Albi adalah seorang polisi? Nara bertekad akan menanyakan semua ini pada suaminya. Tepat setelah maghrib, mobil Albi memasuki gerbang rumah. Setelah lelaki itu memarkirkan mobil, Hendri mendekatinya. "Kak, aku langsung pulang saja ya. Aku ada janji nih sama teman," ucapnya. "Sudah makan malam kan?" tanya Albi. "Tenang, Kak Nara bikin aku kenyang. Dari tadi masak terus sama Mbak Asih, dan aku yang disuruh makan. Kenyang aku, Kak. Kerja di sini belum sebulan, bisa-bisa ototku hilang ini," katanya sambil tertawa renyah. Albi hanya tersenyum menanggapi candaan adik sepupunya itu. Hendri pun pergi, dan Albi pun segera mengunci pintu gerbang rumahnya. Nara telah menantinya di tengah pintu bersama Devri dalam gendongan. Ia tersenyum lebar menyambut suaminya. "Assalamualaikum," ucap Albi. "Waalaikumsalam sayang." Lalu Nara meraih tangan suaminya, mengucup punggung tangan lelaki itu. "Sayang, sudah makan?" tanya Nara lagi. "Mana mungkin aku makan di luar kalau masakan istri lebih enak dari masakan restoran sekalipun," jawabnya enteng. Nara mencubit lengan sang suami, dan Albi pun berpura-pura kesakitan. "Ih, kamu gombal deh. Jangan gitu. Besok-besok, kalau sekiranya pulangnya agak maleman, makan di luar saja sayang. Jangan tunggu pulang, nanti perutnya sakit. Nggak lucu kan kalau polisi ngejar penjahat dan tiba-tiba sakit perut." Lalu Nara mengajak Albi masuk. Lelaki itu pun menanyakan di mana Zevri. Nara menjawab jika putranya itu tengah tertidur. Tinggal Devri yang sepertinya belum mengantuk. Nara menyerahkan Devri pada Asih. Dia sendiri memilih menyiapkan makan malam sang suami. Setelah Albi membersihkan diri, ia pun segera menikmati masakan lezat istrinya itu. Si kembar akhirnya telah tertidur di kamar mereka bersama pengasuhnya, Asih. Nara dan Albi masuk ke dalam kamar. Nara mengajak Albi untuk berbicara empat mata dan mengatakan bahwa ini adalah sangat penting. Setelah berada di kamar, ia menunjukkan pesan yang diterimanya tadi pagi. "Sayang, kamu sembunyikan surat kemarin di mana? Kamu nggak serius kan membuangnya?" tanya Nara. Ia sangat berharap Albi akan jujur padanya. "Jangan pedulikan ini sayang. Aku yakin ini hanya orang iseng." "Sayang, jangan memberiku jawaban seperti itu. Aku trauma dengan jawaban yang seolah melindungiku, tapi nyatanya berbeda di belakang. Bukankah sudah kubilang sejak awal pernikahan kita bahwa kita akan selalu jujur satu sama lain? Kenapa sekarang kamu mengingkarinya?" Nara menatap tajam pada mata Albi. Sorot matanya menyiratkan kekecewaan. "Dengarkan dulu sayang, bukannya aku tak jujur. Sebenarnya aku dan Miranda hanya tak ingin jika kamu mengingat kembali luka lama." "Kenapa?" "Karena kamu ada firasat pengiriman surat itu adalah buronan di desa Jagori kan?" "Sayang, dengarkan aku. Aku sudah sembuh. Aku sudah sehat. Aku sudah melupakan semuanya. Jadi gak apa-apa kamu cerita padaku. Itu bisa membantuku untuk lebih waspada. Kalau aku gak tahu apa-apa, sepertinya akan lebih berbahaya." Nara menggenggam tangan suaminya. Sampai detik ini, Albi selalu kagum dengan pikiran istrinya. Dia adalah wanita kuat dan pemberani. "Baiklah sayang, maafkan aku. Sebenarnya surat itu aku tinggal di kamar kita, di rumah ibu. Isinya kurang lebih sama dengan pesan yang kamu terima. Aku janji,
Aku akan membagikan semuanya padamu mulai sekarang. Begitupun kamu. Tolong, apapun yang kamu rasakan, jangan simpan sendiri, oke? Nara menghambur ke dalam pelukan suaminya. Ia sangat bersyukur memiliki seorang suami yang begitu pengertian. Meskipun usia mereka berbeda, Nara setahun lebih tua dari Albi. Namun, itu tak menjadi penghalang dalam hubungan keduanya. Suara penjual bakso terdengar dari depan rumah. Nara yang kebetulan baru saja selesai mengaji selepas sholat maghrib, tiba-tiba mengidamkan makanan satu itu. Bergegas keluar dan melihat Asih yang tengah bermain dengan si kembar di depan televisi. "Mbak Asih, di depan ada bakso, mau nggak?" tanya Nara. Asih pun tampak malu-malu dan mengangguk. Tangan Nara refleks mengulurkan selembar uang 50 ribuan pada wanita di depannya itu. "Mbak Asih yang beli ya? Beli aja 3 bungkus, biar anak-anak aku jaga dulu," jawab Nara kemudian. Penuh semangat, Asih berlari keluar rumah untuk membeli bakso. Nara tersenyum geli melihatnya. "Lihatlah sayang, hanya karena bakso aja, Mbak Asih bisa sebahagia itu. Sungguh sangat sederhana dia. Aku suka Mbak Asih sayang. Dia baik juga rajin. Dan yang terpenting, dia sayang sama anak-anak kita," ucap Nara saat suaminya menyusul keluar kamar. "Syukurlah sayang kalau cocok sama Asih. Dia pekerja baru di rumah ibu. Tapi karena kecakapan dan keramahannya, ibu merekomendasikannya untuk kita." Albi memilih duduk di samping putra kembarnya dan mulai mengajak bermain jagoan mereka. Tak lama kemudian, Asih datang membawa kantong plastik hitam berisi bakso mereka. Dia tersenyum bahagia. "Bu, mau makan sekarang? Biar Asih ambilkan mangkok di belakang." Asih menawarkan bantuan. "Iya dong Asih, bakso itu enaknya dimakan kala panas," jawab Albi mewakili istrinya. Nara tersenyum memandang sang suami. Asih meletakkan bakso di atas meja makan, lantas berjalan menuju arah dapur. Kini mereka tengah asik menikmati bakso bersama. Nara dan Albi memang tak pernah menganggap Asih sebagai pembantu atau pengasuh kembar. Mereka berdua menganggap Asih sebagai keluarga, sehingga tak jarang Asih akan makan dalam satu meja seperti sekarang. Hanya saja Asih sering tahu diri dan terkadang menolak ajakan makan dengan alasan gantian menjaga kembar. "Sayang, ini bakso rasanya lumayan. Penjual baru ya?" Albi memberikan jempolnya untuk bakso yang tengah mereka nikmati. Sesekali ia tampak kepedasan karena sambal Nara juga ikut dilahapnya. Wanita itu menganut faham pantang makan pedas selama memberi Asih untuk anaknya. "Emang iya Mbak Asih?" tanya Nara. "Masih sama kok Pak. Itu bakso yang biasanya memang mangkal di situ selepas maghrib. Cuma memang beberapa hari ini dia nggak datang. Katanya lagi sakit. Asih juga tunggu-tunggu sebenarnya." Asih tertawa pelan. Bakso dalam mangkuknya telah lebih dulu habis. "Sudah habis Pak, Bu. Sini biar sekalian tak bawa ke belakang mangkuk kotornya," pinta Asih. Nara membantu mengumpulkan mangkok dan menyerahkannya pada wanita di depannya. "Terima kasih ya Mbak," ucapnya. Asih mengangguk dan segera berjalan menuju dapur. Beberapa saat berlalu, Asih tak kunjung kembali. Mungkin ia tengah mencuci piring bekas makan mereka. Nara membantu Zevri untuk belajar berjalan. Meski kerap sekali jatuh, tapi balita itu tetap tak putus asa. Sedangkan Devri masih asyik bermain pesawat dengan sang ayah. Anak lelaki bermata bening itu bahkan tertawa-tawa saat dengan sengaja Albi menjatuhkan pesawat dari atas. Meski berulang-ulang, tetap saja Devri tertawa bahagia, seakan itu adalah hal terlucu di dunia. "Ah, sayang, itu suara Mbak Asih." Nara menatap suaminya. Wajahnya terlihat panik. Albi segera berlari ke dapur. Di sana,
ia melihat Asih yang sedang duduk di depan jendela besar yang menampilkan pemandangan ke halaman belakang. "Ada apa sih?" tanya Albi. Anu pak, itu saya melihat seseorang berdiri di samping tanaman cabai ibu. Wajah dan kepalanya berdarah-darah, Pak. Albi segera membuka pintu mencoba melihat keluar rumah. Sepi, tak ada satu orang pun di halaman belakang rumah mereka. "Mana sih? Nggak ada loh, Asih. Kamu salah lihat mungkin," jawabnya. "Ada apa sayang?" Nara menggendong dua putranya sekaligus. Sangat penasaran hingga tak mampu mereka kembali. Melihat hal itu, Asih segera berdiri dan meminta Devri dari gendongan Nara. "Ini loh sayang, masa Asih melihat seseorang dengan kepala berdarah berdiri di kebun sayur kamu? Ngaco deh kamu, Asih. Selama kita tinggal di sini, gak pernah ada setan seperti itu, Asih," ledek Albi yang masih terus tersenyum. "Siapa tahu itu memang orang, Pak." Nara bisa melihat kaki Asih bergetar hebat. Ia tahu wanita di sampingnya ini memang sangat penakut. Basi yakin dia jelas. "Sumpah deh Bu, itu matanya melotot dan kepalanya penuh darah." Asih bergidik ngeri saat mengingat kembali apa yang dilihatnya beberapa saat lalu. "Sayang, lebih baik kamu cek aja deh." Albi mengikuti keinginan istrinya, mengambil senter yang kebetulan terletak di samping kulkas. Lelaki itu berjalan menuju halaman belakang. Dari ujung kanan ke ujung kiri, tak ditemukannya satupun hal yang mencurigakan. Bahkan pintu gudang juga masih terkunci sempurna, pintu samping rumah juga. "Nggak ada apa-apa sih, semuanya aman," Albi yang baru datang memberikan informasi. "Ya sudah, kita tutup saja pintu dan gordennya. Kamu istirahat saja sama anak-anak, Asih," perintah Nara. Wanita itu pun mengangguk. Bersama Nara, ia berjalan menuju kamar si kembar. Zefri yang telah tertidur dalam gendongan Nara pun diletakkannya di atas ranjang. "Tidurlah Mbak, nanti kalau mau sholat isya ke kamar mandi sini saja. Itu ada muka aku di dalam lemari. Kalau Mbak Asih takut mau ke kamar Mbak," ucap Nara penuh perhatian. "Makasih Bu, semoga saja memang yang kulihat tadi nggak nyata," jawabnya. Nara tersenyum, kemudian memilih keluar dari kamar dan menutup pintu. Kicau burung terdengar dari pucuk-pucuk dahan mangga yang tumbuh di depan rumah Nara. Suaranya merdu, menenteramkan jiwa. Asih bersenandung riang saat menyapu halaman rumah dan tersenyum ketika Hendri datang. "Happy banget, Mbak," sapa lelaki itu. "Hus, kamu udah tahu. Semalam aku lihat penampakan di belakang rumah," cerita Asih serius. Alis Hendri tertekuk mendengar cerita wanita di depannya. "Ah, kamu gak ngerti. Sudahlah Hen, masuk saja sana kamu." Asih kembali melanjutkan aktivitasnya. Belum juga Hendri melangkah saat gerbang rumah diketuk dari arah luar. "Permisi," ucap seorang wanita bersama lelaki yang kemungkinan adalah suaminya. "Ya, cari siapa ya Mbak?" tanya Asih. Meletakkan sapu di bawah pohon mangga dan berjalan mendekati gerbang. Wanita itu tersenyum sungkan. Lantas kembali berkata, "Maaf Mbak, apa benar ini rumahnya Nara?" "Iya benar. Mbak ini siapa ya?" "Saya tetangga Nara dulu di desa. Boleh saya bertemu Nara Mbak?" tanya wanita itu. "Hen, kamu panggil ibu sama bapak cepat." Asih memerintah lelaki muda yang tetap berdiri di belakangnya. Hendri mengangguk dan segera berjalan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Asih memilih membuka gerbang dan mempersilahkan tamunya untuk masuk. Tak lama kemudian, Nara datang menggendong Devri. Melihat wanita itu di depannya, ia sempat terkejut, matanya membola dan tangannya refleks menutup bibir. "Ya Allah, ini Mbak Dara." Dara mengangguk cepat. Tak terasa air mata meleleh dari pipinya.
Begitupun Komar di belakangnya. Melihat sang istri memeluk Nara membuatnya terharu. Pertemuan kembali setelah 2 tahun mereka terpisah tanpa kabar satu sama lain. Pertemuan yang benar-benar tak terduga antara Nara dan tetangganya dulu, wanita yang selalu ada untuknya itu. Kini kedua wanita itu tengah berbincang-bincang di ruang tamu, ditemani secangkir teh hangat dan beberapa cemilan. Ya Allah, rencana Allah itu benar-benar tak terduga. Bagaimana bisa kalian sekarang malah jadi suami istri? Kata Dara. Komar mengiyakan perkataan istrinya. Masih tak percaya dan terus melihat ke arah Nara dan Albi yang kini duduk di depannya. Sudah takdirnya, Mbak. Saya pun juga masih tidak percaya, jawab Albi. Lelaki ini telah rapih dengan seragam polisinya, siap hendak berangkat bekerja. Ini anak kalian, Ra. Ya Allah, mana kembar, wajahnya tampan dan mengemaskan. Bahagia Ra sekarang hidupmu. Dara masih terus memuji, sedangkan Komar tampak tenang sambil menikmati kopi panas dan juga cemilan. Tapi Ra, kenapa kamu tiba-tiba menghilang begitu? Aku nyari kamu kemana-mana, imbunya. Nara hanya tersenyum. Ia tak berencana menceritakan betapa ia mati-matian melawan penyakit mentalnya sebab kenangan di desa Jagori. Untungnya tiba-tiba Albi berpamitan untuk pergi ke kantor. Jadi dia ada alasan untuk tidak menjawab pertanyaan wanita di depannya itu. Sayang, aku berangkat dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Mulai hari ini Hendrik sudah kuminta untuk menginap. Kamu tak perlu khawatir. Oh ya, nanti ada Mang Jono juga yang akan datang. Albi memang sempat meminta ibunya untuk mengirim seorang security dari rumah sang ibu. Dengan alasan perlu meningkatkan keamanan. Nara mengangguk dan tersenyum pada suaminya. Baiklah Mbak Dara, Mas Komar, saya permisi dulu. Mau berangkat kerja. Silakan diteruskan saja berbincangnya. Nanti kalau lelah boleh beristirahat di sini, ucap Albi yang kemudian berdiri bersiap-siap untuk berangkat. Baiklah, terima kasih Pak Albi, jawab Komar yang kemudian menjabat tangan lelaki itu. Albi bersalaman dengan semua orang, lantas berjalan berdua dengan Nara menuju samping rumah. Setelah memastikan mobil suaminya telah berjalan menjauh, Nara kembali menemui tamunya. Ra, kamu hebat sekali ya. Dulu lakimu dokter, yang sekarang polisi. Bagi cara dong, Ra, biar bisa dapat yang seperti itu bagaimana? Tanya Dara yang memang suka ceplas-ceplos itu. Hus, kamu itu loh, maksudmu kamu mau cari laki lagi? Terus nasibku gimana? Pertanyaan Komar sukses membuat Nara tertawa sedikit keras. Dara menautkan kening mendengar sang suami yang mulai protes. Tapi pada akhirnya ia pun memilih ikut tertawa. Oh iya, Mbak Dara sama Mas Komar sudah pada sarapan belum? Sudah, Ra, jangan repot apa-apa lo ya. Kita beneran tadi sudah sarapan di warung. Karena ibunya Bobi ini terus merengek pengen beli pecel. Sambung Komar melirik istrinya yang cuma senyum-senyum. Alhamdulillah. Oh iya Mbak Dara, dapat alamat rumah ini dari siapa? Tanya Nara lagi. Kamu ingat gak, Ra, polisi yang dulu selalu bersama suamimu? Kemarin datang ke desa karena membersamai penyuluhan kesehatan dari kota. Nah, itulah aku coba tanya. Mungkin saja mereka yang pernah menangani kasus 2 tahun lalu bisa tahu alamat korban. Dan ternyata dia malah senyum-senyum gak jelas dan memberi kami alamat suamimu, ungkap Dara. Akhirnya kami menyimpulkan mungkin kami harus bertanya padamu. Tak menyangka bila kami sebenarnya telah mendapat alamat kamu, Ra, imbuh Komar. Lah, tapi bukannya tadi Mbak Dara sudah nyariin saya memang dari awal? Dara terkekeh pelan. Kalau itu begini ceritanya, Ra. Aku mengira
Jam segini mungkin Pak Albi sudah berada di kantor. Jadi kami datang ke kantor polisi. Di sanalah kita dapat informasi jika Pak Albi adalah suamimu, jelas Dara. Setelah berbincang cukup lama, pada akhirnya Dara dan Komar sampai juga pada maksud kedatangan mereka ke rumah Nara. Mereka mengatakan petugas kesehatan yang datang penyuluhan ke desa waktu itu kebetulan adalah rekan kerja Ilyas di rumah sakit. Ia memberikan uang Ilyas yang pernah dipinjamnya dan juga beberapa barang Ilyas yang tertinggal di ruang kerja di rumah sakit. Kami tidak tahu harus diberikan kepada siapa ini, Ra. Kamu ngerti kan Ilyas tidak punya saudara lagi? Mantan mertuamu sudah meninggal. Adik kandungnya juga tidak tahu kabarnya bagaimana hingga saat ini, apa masih hidup atau tidak. Cuma kamu mantan istrinya yang lebih berhak menerima semua ini. Dara menyerahkan sebuah kotak kardus berukuran sedang yang terbungkus plastik putih. Terima saja, Ra. Terserah kamu mau diapain. Yang penting kami sudah melakukan amanat dari rekan Ilyas. Kami minta maaf karena kami juga tak nyaman jika menyimpan ini terlalu lama. Komar menatap Nara dengan senyuman tipis di bibir. Pasangan suami istri itu sebenarnya tahu jika hal ini mungkin akan membuat Nara kembali mengingat luka lama. Terima kasih Mbak Dara, Mas Komar. Saya terima barang-barangnya Abang beserta uangnya. Mungkin nanti uang ini akan saya sedekahkan saja, biar pahalanya bisa mengalir pada Abang, jawab Nara bijaksana. Dara dan Komar lega mendengarnya. Mereka pun kembali berbincang-bincang tentang segala hal, hingga tak sadar jika jarum jam telah menunjukkan angka 9 siang. Nara, sepertinya kami sudah terlalu lama di sini. Sementara kami mau pamit dulu. Insya Allah, lain waktu kita bisa sambung lagi, ucap Dara. Nggak nginep, Mbak. Kukira akan tidur di sini. Jadinya kan malah nggak bisa ketemu Mas Albi lagi. Maaf ya Mbak Dara, Mas Komar. Nara merasa sungkan. Sudah Lara, namanya juga dia kerja. Biarkan saja, lain waktu kalian main-mainlah ke desa. Kamu tahu nggak, Mbahmu sama Mbah Siti merindukanmu, kata Dara lagi. Nara mengingat dua nenek yang selalu menemani hari-harinya itu dan sering mengajaknya makan bersama di sawah depan rumahnya. Titip salam saja Mbak Dara. Insya Allah lain waktu kami akan berkunjung. Dara dan Komar pun akhirnya berpamitan. Mereka kembali berpisah setelah cukup puas berbincang-bincang, saling menceritakan masa lalu yang menyenangkan ataupun saling bertanya kabar masing-masing untuk saat ini. Nara memandang kotak kardus yang terletak di atas meja. Kini ia telah duduk di kursi ruang tamu. Tak menyangka jika akan kembali berurusan dengan barang pribadi Ilyas. Pasalnya, semua barang milik mantan suaminya itu ia berikan pada orang lain yang lebih membutuhkan. Sedangkan yang sudah tidak layak telah habis ia bakar, tak tersisa. Memang Nara berusaha kuat mengenyahkan kenangan tentang Ilyas dalam pikirannya. Perlahan dibukanya kotak kardus itu. Di dalamnya ada amplop coklat berisikan uang. Lantas jas dokter berwarna putih lengkap dengan nenteknya, ballpoint, dan sebuah bingkai kecil yang berisikan gambar Ilyas memeluk Nara dari belakang. Dada Nara sesak melihat semua ini. Ia tak bisa memungkiri betapa sebenarnya Ilyas sangat baik padanya selama mereka menjadi pasangan. Sejak berpacaran, Ilyas sangat mencintainya. Hanya saja ia berubah di akhir hubungan mereka, yang mana perubahan itu karena adanya orang ketiga. Belum habis sesak dalam dada saat Nara dikejutkan oleh Asih yang berjalan mundur seraya menjerit. Wanita itu hendak membersihkan gelas bekas tamu dan tak sengaja melihat bingkai foto di tangan Nara. Kenapa Mbak? Astagfirullah. Mbak Asih, kenapa Mbak? Tanya Nara manakala pengasuh putra kembarnya itu menjerit dan refleks
terjatuh di sampingnya. Matanya tajam menatap bingkai foto di tangan Nara. Sedang nafasnya yang terengah-engah membuatnya kesulitan untuk sekedar menjawab pertanyaan istri tuannya. Melihat Asih yang pucat pasi, Nara meletakkan bingkai foto Ilyas. Lantas berjalan mendekati Asih dan membantunya untuk duduk di sofa ruang tamu. Meraih segelas air dari atas meja yang kebetulan ia siapkan tadi untuk dibawa ke kamar, tapi belum sempat diminumnya. "Minum dulu, Mbak." Setelah memastikan wanita di depannya sudah tenang, Nara mulai mengajukan pertanyaan. "Coba jelaskan, Mbak Asih kenapa?" Itu tadi, foto yang dipegang ibu siapa?" tanya Asih tergagap. "Oh, itu tadi mantan suami saya, Mbak. Sekarang sudah tiada, sudah dipanggil Allah lebih dulu," jawab Nara masih dengan hati yang berdetak kencang setiap kali mengingat kematian Ilyas. "Masalahnya itu, Bu, wajahnya mirip dengan lelaki yang Asih lihat semalam, Bu," jawab Asih. Nara terkejut. Wajah Asih menjelaskan jika ia tak main-main dengan ucapannya. "Mbak, jangan ngaco deh. Mantan suamiku itu meninggalnya sudah 2 tahun yang lalu, Mbak. Itu pun di desa Jagori, tempat tinggal kami dulu." "Ya Allah, Bu, sumpah demi Allah, Asih gak bohong. Hanya saja berusaha meyakini kalau Asih hanya kelelahan. Tapi jujur, Bu, memang itu yang Asih lihat." Nara terdiam, sibuk menetralkan gemuruh hati yang semakin menjadi. Berusaha tetap tenang sambil mengusap punggung Asih di sampingnya. Senyum di bibir dipaksakan untuk terlihat santai. "Sudahlah, Mbak Asih, nanti coba saya bicarakan dengan Bapak dulu ya. Mungkin kita bisa adakan pengajian di rumah ini. Sekalian kirim doa buat arwah mantan suami saya," ucap Nara menenangkan pengasuh si kembar. Tangisan Jepri memecah fokus mereka hingga Asih berpamitan untuk mengecek si kembar yang telah tertidur di dalam kamar sejak beberapa waktu yang lalu. Nara memilih tetap tinggal di ruang tamu, masih memikirkan ucapan Asih tentang penampakan arwah Ilyas di halaman belakang rumahnya. Malam harinya, Albi menanyakan tentang Dara dan Komar. Bertanya kenapa mereka tak menginap saja. Nara menjelaskan bahwa ia sudah menawarkan untuk Dara menginap, tapi wanita itu menolak karena memang meninggalkan Bobby sendiri di rumah kakaknya Vero. Kini memilih kos di kota agar lebih dekat dengan kampusnya. "Sayang, kapan-kapan kita main ke sana ya." Saat Dara bercerita tentang Mbah Siti dan Mbah Mus, Nara jadi rindu. Mereka nenek baik hati yang selalu mengajak makan bersama di sawahnya. Nara bergelayut manja pada lengan sang suami. Albi yang hendak mengganti seragam dengan pakaian santai menghentikan aktivitasnya, berbalik badan menghadap sang istri. "Tentu saja, tapi kamu yakin kamu sudah siap? Kamu akan kembali mengingat kenangan pada saat itu. Rumah mantan suami yang kamu tinggalkan begitu saja," ucap Albi. Kata Dara, "Rumah itu sekarang difungsikan sebagai TK, sayang. Aku bersyukur setidaknya bisa berguna dan pahalanya bisa mengalir buat Bang Ilyas. Tidak salah aku menitipkan kunci rumah pada Mbak Dara. Meski kemudian aku menghilang dan Mbak Dara protes akan hal itu," jawab Nara tersenyum tipis. "Kenapa kamu tidak menjualnya saja, sayang, waktu itu?" "Bang Ilyas bilang itu rumah orang tuanya, penuh kenangan di sana. Aku hanya tak ingin kenangan itu terhapus dengan keberadaan orang lain. Waktu itu aku ingin memikirkan dulu langkah tepatnya, tapi ternyata aku sakit dan tak ada waktu untuk mengingat rumah kami." Nara tampak sedih. Albi segera memeluknya. Tak ingin sang istri larut dalam kesedihan. Percakapan mereka pun terhenti saat mendengar suara salam dari ruang tamu. "Itu sepertinya Hendrik. Mulai malam ini, Mas minta dia menginap di sini.
tunggu sebentar ya. Albi keluar kamar menyambut kedatangan Hendri. Nara memilih tetap menunggu di dalam kamar. Tak lama kemudian, Albi kembali sambil membawa kantong plastik berisi makanan ringan yang ia pesan. Niat hati memang ingin membelikan istrinya beberapa jajanan kesukaannya, tapi jalan raya terlalu padat sore tadi saat ia kembali dari kantor, hingga ia memutuskan menelpon Hendri, meminta lelaki itu membeli cemilan yang telah ia kirim listnya pada pesan, dan memintanya datang setelah maghrib. Dari Hendri, cuma nitip aja sama Hendri, sudah Mas ganti juga uangnya. Oh iya sayang, tadi Mbak Dara kan kasih barang-barang Bang Ilyas, terus masih bilang wajah lelaki yang dilihatnya semalam mirip dengan wajah Bang Ilyas, ungkap Nara menunjukkan potret Ilyas yang sengaja diambilnya dari tumpukan barang yang diterimanya dari Dara tadi pagi. Serius? Belum juga Nara menjawab ucapan Albi saat keduanya kembali mendengar suara Hendri yang memanggilnya dengan lantang, membuat sepasang suami istri ini segera keluar kamar. Di sana ia melihat Hendri yang masih ngos-ngosan. Di sampingnya Asih menggendong Zefri dan juga Devri yang duduk di atas stroller. Ada apa, Hen? Tanya Albi begitu melihat keanehan dari dua orang di depannya. Kak Abi, aku melihat seorang lelaki di belakang rumah. Saat dia melihatku, dia lari ke arah gudang. Aku mengejarnya, tapi tak berhasil menemukan jejaknya. Lelaki itu punya luka di kepala dan berdarah hingga bagian kening. Oh iya, dia pakai jaket hitam. Hendri menjelaskan secara detail apa yang dilihatnya. Itu yang Asih lihat kemarin malam, Pak. Dan wajahnya seperti... Asih menghentikan ucapannya, melirik pada tangan Nara yang membawa foto Ilyas. Lantas wanita itu meminta izin Nara melihat kembali bingkai foto di tangannya. Nara menyerahkan foto itu. Asih menerimanya dan menunjukkan pada Hendri. Seperti ini kan wajahnya, Hen? Hendri mengangguk cepat. Iya, Kak. Mirip sekali dengan ini. Tapi siapa dia? Nara dan Albi saling tatap, seakan tak percaya, tapi dua orang di depannya memberi pengakuan yang sama. Hal ini cukup membingungkan bagi keduanya. Hingga pada akhirnya Nara mencoba memberikan solusi. Sayang, gimana kalau kita adakan pengajian dan doa bersama? Mungkin arwah Bang Ilyas menuntut karena tidak pernah dikirim doa selama ini. Tanya Nara ragu-ragu. Sebenarnya ia juga merasa segan bila meminta mengadakan acara untuk mantan suaminya kepada suami barunya. Nara bersiap kemungkinan Albi menolak permintaannya. Ia akan terima dengan lapang dada. Tapi dugaannya keliru. Albi tersenyum sambil mengusap kepala belakang Nara yang masih tertutup mukena. Baiklah sayang, besok kita pesan makanan jadi saja dan undang beberapa tetangga serta Pak Ustadz. Kita kirim doa untuk almarhum Ilyas. Kamu benar, bisa jadi dia menampakkan diri di rumah kita karena meminta dikirim doa. Dia tak punya keluarga lain selain kamu, jawab Albi bijaksana. Nara semakin kagum pada suaminya. Lelaki itu sangat murah hati, bahkan meskipun mengerti Ilyas adalah mantan suaminya dan bagaimana kelakuan Ilyas saat masih hidup dulu. Makasih, jawab Nara. Baiklah Asih, kamu tidur di kamar anak-anak saja mulai sekarang. Dan kamu Hendri, kita akan berjaga malam ini. Siap, Kak. Kalau begitu, aku mau buat kopi dulu, biar kita tidak mengantuk nanti, jawab Hendri yang kemudian berbalik badan, berjalan menuju dapur. Lelaki itu sungguh pemberani, berbeda dengan Asih yang malah berpamitan hendak menidurkan si kembar. Sayang, kamu nanti berani tidur sendiri. Mungkin Mas akan berjaga dengan Hendri malam ini, tapi Mas akan usahakan tetap tengok kamu, ucap Albi. Nggak apa-apa Mas, kamu lupa ya betapa pemberaninya istrimu ini. Nara menggoda suaminya, meski sebenarnya ia sedikit merinding membayangkan jika memang yang dilihat Hendri dan Asih benar-benar arwah Ilyas.
mengingat kematian Ilyas karena ia memukul kepala lelaki itu terlalu kuat. Nah, para pecinta misteri yang berbahagia, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya dalam kisah Misteri Keranda di Desaku, hanya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.